mudah-mudahan ini sudah kangen benar kita. Hampir 1 bulan lebih tidak mendengarkan, tidak bersapa dengan guru kita. Ya, kangen wajahnya yang ganteng, kangen suaranya yang merdu. Amin ya Allah. Ketika ceramah betul-betul ada rasanya hati kita. Untuk itu marilah kita dengar nasihat agama, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Hidayah Ilallah, guru kita Kiai Haji Hamid Nuryadin Sarjana Amin. Dengan segala hormat wa alaihi falyatafadhal mashkur. Shallu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya darul imtihan. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satib, para hujjaj, khusus orang tua kami, sahibul bait Bapak Isardin, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Juga ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Nabi Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita bersama Ustaz Rudi, Ustaz Hafiz, Raja Ali, serta para orang tua kami yang hadir, Bapak Haji Samto serta Bapak Haji dan semua para orang tua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis yang disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat Allah. Majelis ilmu adalah majelis yang mendatangkan keberkahan dalam hidup. Kalau kita sering mengunjungi majelis ilmu, lalu duduk di sana menimba ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu, insya Allah maka kita akan diberikan kecerdasan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawat dan salam. Semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia, terlebih nanti kalau kita sudah menghadap Allah. Syafaat Nabi Muhammad di dunia ini berlaku buat kita sebagai umatnya. Kita bisa mencapai kesuksesan dalam hidup dunia dan akhirat. Kita bisa dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, ditambahnya kebaikan, memperoleh derajat karena kita dibimbing
dapat ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jasa beliau luar biasa besar. Kita tidak bisa membalas jasa beliau kecuali kita mau menghidupkan amalan yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni antamasaktum bihima lang tadillu abada. Ada wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua wasiat ini kalau kita pegang baik-baik, kita tidak akan sesat selamanya dan kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiat Nabi Muhammad? Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah kita dengan sesuai petunjuk Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, belum terlambat saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena masih di awal bulan Zulqa'dah. Ya, jadi belum lama, masih hangat ini ya. Mohon maaf lahir batin, barangkali punya kesalahan. Yang namanya ustadz ini banyak salahnya karena tuh yang ngomong hadirin. Udah begitu emang tugasnya ustadz kudu ngomong. Saya diundang ke sini suruh diem aja ya mohon maaf ya kan diomongin orang. Ya makanya ya tugasnya ustadz suruh ngomong. Nah omongan saya juga mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah. Ya artinya ada aturannya, ada ya panduannya, nggak sembarangan ngomong. Ngomongnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita banyak bicara hal-hal yang tidak manfaat. Kata Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, faliyakul khairan. Berkatalah yang baik. Banyak nasihat yang baik karena sesungguhnya nasihat baik itu kembali kepada kita. Nasihati pasangan kita untuk melakukan kebaikan, sesungguhnya nasihat itu kembali kepada kita. Nasihati anak-anak kita supaya menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang salehah, sesungguhnya nasihat itu kembali kepada kita. Nasihati sahabat-sahabat kita, bicaralah masalah agama, insya Allah itu akan kembali manfaatnya kepada kita. Wadakir fa'ina dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, berikan nasihat karena itu akan manfaat buat kita bersama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah haul daripada ya Sri Bapak Haji Tarjimin genap 7 tahun. Tidak terasa Pak begitu cepat waktu, Masya Allah. Hidup ini jamaah rahimakumullah berjalan terus. Usia juga semakin bertambah. Jatah hidup akan berkurang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita usianya 70 tahun, alhamdulillah kita masih menikmati saat ini 50 tahun. Berarti jatah hidup kita tinggal 20 tahun. Ya alhamdulillah yang masih 20 tahun. Kalau Allah takdirkan jatah kita seandainya 60 tahun, Allahu Akbar, yang sekarang 69 tahun, 59 tahun 11 bulan 28 hari. Tinggal banyakin minum kopi hadirin. Kali aja masih panjang umur. Jamaah rahimakumullah, kewajiban kita ini berdoa kepada Allah. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Karena orang yang beriman, ya orang yang baik, orang yang saleh, kehidupan ini adalah hayatana ziyadatan lana fi kulli khair. Kehidupan ini bagi orang yang beriman adalah untuk memberikan manfaat terhadap dirinya supaya tambah kebaikan. Jadi tambah usia itu yang rahimakumullah, mestinya tambah banyak syukur sama Allah. Tambah tua,
tambah banyak zikir kepada Allah. Karena kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan menyaksikan orang-orang yang kita cintai. Karena ada orang yang umurnya jamaah rahimakumullah relatif singkat. Ada yang baru lahir beberapa hari kemudian ternyata dia sudah menghadap Allah. Ada usia dia masih SD, usia 12 tahun lulus SD meninggal dunia. Ada yang lulus SMP meninggal dunia. Ada yang lulus SMA meninggal dunia. Ada yang baru wisuda meninggal dunia. Bahkan ada cerita hadirin, besok pagi resepsi dan prosesi daripada akad nikah, ijab kabul. Penghulu sudah diundang, siap hadir ke tempat ya prosesi dan resepsi pernikahan. Semua calon besan, semua jamaah rahimakumullah dipersiapkan, calon wanita, calon pengantin wanita, calon pengantin pria siap akan dihadirkan besok jam 8 menurut jadwal daripada penghulu itu. Apa yang terjadi di malam hari ba'da Isya, pengantin laki-lakinya dia demam, masuk rumah sakit, dan ternyata pagi harinya dia tidak sempat ijab kabul dan sudah menghadap Allah Subhanahu. Ini tidak sedikit cerita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang akan berangkat ibadah haji, Masya Allah, habis ratiban, habis acara syukuran, belum berangkat ke tanah suci Mekah, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang baru menikmati mobil barunya, mengidamkan berbulan bertahun-tahun ingin menikmati mobil barunya. Dengan hasil keringatnya, apa yang terjadi? Mobil baru datang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, belum sempat dibawa muter kemana-mana, belum sempat dibawa silaturahim ke sanak famili. Apa yang terjadi? Mobil hadir malam itu, ternyata dia pun terakhir kali menatap mobil barunya dan belum menikmati mobil barunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ada cerita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang luar biasa mengidam-idamkan ingin punya rumah yang bagus, rumah yang layak, rumah yang ideal. Apa yang terjadi? Subhanallah, bertahun-tahun merindukan ingin punya tempat tinggal yang nyaman. Setelah direnovasi, setelah cakep itu rumah, habis syukuran Pak, nggak lama kemudian Allahu Akbar, dia tidak menikmati rumah yang indah itu, hanya menikmati syukuran pada malam pertama, memandang rumah yang indah, tapi tidak selamanya, tidak menikmati bertahun-tahun dia hasil daripada kerja kerasnya dan harapan yang dicita-citakan. Itulah kehidupan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini misteri, tidak ada yang tahu. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Selagi kita hidup di alam dunia, mari perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Mari perbaiki hubungan kita besan dengan besan. Mari perbaiki hubungan kita jamaah dengan guru-gurunya, guru-guru dengan jamaahnya, sehingga tidak ada masalah dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah malaikat Jibril alaihi salam ketika melihat Rasulullah naik di atas mimbar, malaikat Jibril berdoa. Yang pertama doa malaikat Jibril diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan malaikat Jibril alaihi salam? Yang pertama, celaka bagi orang yang hadirnya Ramadan, selesai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hadir seakan biasa saja, tidak ada kesan yang luar biasa di dalam Ramadan, tidak ada niat untuk meningkatkan amal saleh di bulan Ramadan. Padahal Ramadan adalah bulan istimewa, setiap amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permohonan ampunnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permohonan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Ramadan berlalu begitu saja. Dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dia tidak mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Berakhir Ramadan, tapi begitu berlalu saja tanpa makna yang berarti. Celaka, kata malaikat Jibril, orang yang hadir Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Lalu yang kedua, celaka bagi orang yang kedua orang tuanya masih hidup tapi dia uqul walidain, nyakitin hati orang tuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kita ini yang menjadikan wasilah adanya kita hidup di alam dunia. Berbahagialah bagi kita semua yang orang tuanya masih dihadirkan, masih bisa wajah kita, masih bisa mata kita menatap wajah orang tua kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi anak yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengunjungi orang tuanya, memeluk orang tuanya, berjabat tangan terhadap orang tuanya, masih bisa menikmati hasil keringatnya, rezekinya dibagikan itu sebagian untuk orang tuanya. Lalu orang tuanya senyum, dibawakan itu makanan kesukaan orang tuanya. Lalu orang tuanya mengucapkan terima kasih, nak. Semoga engkau diberikan berkah rezekinya, diberikan berkah umurnya. Semoga engkau senantiasa diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau orang tua sudah mengatakan seperti ini, hadirin, demi Allah, hidup dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita orang tuanya masih ada, masih hadir, masih menyaksikan kita, tapi kita tidak ada upaya semaksimal mungkin untuk memuliakan, membahagiakan orang tua kita. Bahkan sebaliknya, orang tua kita merasa tersakiti dari ucapan dan perbuatan kita. Na'udzubillah min dzalik, kata malaikat Jibril, celaka bagi orang tua yang mana anaknya tadi tidak bakti terhadapnya, terhadap orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak ridho kepadanya, dan dia termasuk orang yang tidak memperoleh kemuliaan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang terakhir, yang rahimakumullah, celaka apabila ada pasangan hidup suami istri masih berselisih. Jangan lama-lama Pak, kita nih sama pasangan hidup, mohon maaf, jangan pernah kita memperoleh rezeki yang mudah kalau kita hubungan tidak harmonis dengan pasangan kita. Sayangin Pak istri kita. Istri kita ini subhanallah, kalau dibayar sama kita, kita nggak sanggup Pak bayar istri kita. Tahu nggak Pak, kewajiban masak itu sebenarnya bukan istri kita. Jujur Bapak bisa masak nggak? Kagak. Masak air bisa, apa masak mie? Allahu Akbar. Kewajiban masak istri Pak. Kewajiban kita nyapu, ngepel, ngurusin rumah nih kita suami. Istri mah tugasnya ngedidik anak, ngebesarin anak. Ama ngasih ya, ama dikasih uang belanja sama suami. Tugasnya sih nerima duit doang Pak. Mulai besok hadirin, mulai belanja ke warung. Masya Allah, belajar. Nabi enggak gengsi Pak ke pasar. Dia kan beli sayuran Rasulullah. Nabi enggak gengsi. Beliau membantu istrinya masak di dapur. Kadang nyapu halaman. Bahkan ketika sepatunya ya kan sobek, beliau jahit. Mohon maaf. Jangan pernah kita berat Pak mengucapkan terima kasih sama istri. Saya tiap pagi kalau dibikinin teh manis, saya bilang, makasih sayang, teh manisnya luar biasa manis. Emang mah. Iya, tiap hari kata saya teh manisnya manis terus. Alhamdulillah nikmat. Coba kalau kita ke warung hadirin 2.500 kali 3 kali, iya kan? Udah 7.500, itunya doang. Belum sepiringnya 20.000 Pak. Ya kan, kali 3 udah 60. Ditambah ya 7,5. Masya Allah. Kita ngasih uang belanja sama istri 30.000. Tekor nanti
hadirin. Pantesan istri kita kurus. Mohon maaf jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kita sesaat. Duit enggak dibawa pulang ke akhirat, enggak. Di dunia dimanfaatin sebaik mungkin. Jangan pernah perhitungan sama anak kita. Ya itu mah kadang-kala mohon maaf punya anak kecil, es lewat Pak, dimasukin tuh anaknya, masuk. Jangan di luar, mau ada tukang es. Masya Allah Pak, kita nyari rezeki buat keluarga. Jangan pernah sayang. Saya emang gak pernah perhitungan sama istri, mohon maaf. Kadang saya sebulan sekali saya bawa istri saya Pak, bener jalan-jalan kemana gitu. Iya, jalan-jalan kemana? Yang lihat kondisi juga, yang lihat dompet juga Pak. Kalau timbang ibaratnya 300.000 mah gak usah jauh-jauh. Kemudian Gading, beli ketoprak makan bareng sepiring, masya Allah nikmatnya luar biasa. Pulang-pulang bungkusin tuh ketoprak 2 bungkus buat anak kita di rumah. Barokah hadirin. Nikmati nih hidup. Jangan pernah kita mohon maaf perhitungan. Sampai duit masya Allah disimpan di lemari di bawah baju. Oh dimakan. Makan raya. Ini giliran belanja kagak laku. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, gak nikmat pisan. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita punya simpanan uang banyak, rumah kita ini pengen layak huni, pengen layak kita tempati, mampu kita untuk merenovasi rumah kita. Renovasi, jangan nunggu ambruk. Itu kan nanti uangnya berlipat-lipat Pak. Kalau punya uang ayo berangkat ke material, bikin rumah kita secakep mungkin. Kenapa? Rumah itu hadirin, itu buat kebanggaan. Itu rumahnya siapa? Rumahnya si Anu. Masya Allah Pak, baru lihat rumahnya aja Allahu Akbar, udah cakep. Kan orang lihat jamaah orang jadi doa, ya Allah rumahnya bagus banget ya, mudah-mudahan barokah. Orangnya secakep rumahnya. Jangan sampai ada rumah hadirin itu atapnya miring. Iya, Allahu Akbar. Kalau kita mampu merenovasi rumah kita, nanti rezekinya ada. Biasanya orang kalau bangun rumah rezekinya ada. Anak kita mau nikah Pak, udah kalau emang ada mah, ayo ramehin anak kita. Minimal motong kambing kan begitu kata Nabi. Undang tetangga kita. Syukuran. Jangan lupa undang Pak Haji Amin. Suruh ceramah. Iya, Pak Haji Amin mah nggak usah banyak-banyak aslinya. Nggak usah, saya mah dari rumah udah niat. Oh, amplop tak buangin nanti. Gak doyan sama amplop. Isinya saya lihat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celaka bagi orang yang rumah tangga masih ada perselisihan, nggak nyaman, rezekinya jauh. Dipercepat, diperbaiki hubungannya, diharmonisin secepatnya. Kenapa? Ini kedua ibarat burung nih, punya sayap, sayapnya lengkap. Kalau aku rukun, satu misi visi, satu niat tujuan yang baik, pembina rumah tangga yang harmonis, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah cepat prosesnya. Kita lihat kalau rumah tangga suami istri akur, rezekinya lancar, anak-anaknya insya Allah nurut. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir hadirin, kata malaikat Jibril, celaka bagi orang yang memutuskan tali persahabatan. Makanya bersahabatlah karena Allah, bersaudaralah karena Allah. Insya Allah bukan hanya di dunia kita dipertemukan, tapi nanti di akhirat kita jadi tetangga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah Majlis Taklim, kita semua yang hadir insya Allah termasuk orang-orang yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kesolehan, istiqomah salat berjamaahnya di awal waktu, istiqomahkan baca Qur'annya walaupun hanya beberapa ayat, istiqomahkan sodakohnya, istiqomahkan bahagiakan orang tuanya, mertuanya, guru-gurunya, sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan istiqomah dalam hadiri majlis ilmu. Insya Allah semakin kita serius memperhatikan urusan akhirat, di dunia akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita serius hanya dunia lupa akhirat, jangan pernah berharap berkah hidup kita. Na'udzubillah min. Carilah berkah, bukan berlimpahnya harta, tapi berkahnya harta. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.